Pelaksanaan mawaris akan terwujud apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka belum bisa dilaksanakan pembagian harta warisannya. Rukun mawaris ada 3 yaitu 1. Al-muwarits, pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia. 2. Al-warits, ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan, dikarenakan mempunyai hubungan kekerabatan baik, melalui jalur hubungan darah, nasab atau keturunan, hubungan pernikahan, atau akibat memerdekakan hamba sahaya. 3. Al-mauruts, harta, yaitu harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris dengan syarat telah terlepas dari biaya perawatan jenazah, tajis, wasiat dengan ketentuan maksimal sepertiga dari hartanya, dan segala macam hak orang lain. Adapun syarat mawaris ada 3 yaitu 1. Meninggal dunianya muwaris, pewaris. Kematian muwaris, menurut ulama, dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu mati hakiki, sejati. Mati hukmi adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup ataupun sudah mati. Mati takdiri adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati. 2. Hidupnya warits, ahli waris. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup dan apabila pewaris meninggal dunia. Masalah yang biasanya muncul berkaitan dengan anak dalam kandungan. Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri muwaris dalam keadaan mengandung ketika muwaris meninggal dunia. Penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu, pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan. 3. Mengetahui status kewarisan. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Untuk menjadi ahli waris ada sebab-sebabnya. Begitu pula ketika seseorang sudah menjadi ahli waris, dia juga bisa terhalang karena suatu hal sehingga hak warisnya batal. Berikut sebab dan halangan menjadi ahli waris. 1. Kerabat hakiki, yang ada ikatan nasab, yaitu adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli warisnya. Hubungan darah ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, pertalian ke bawah, furu, anak keturunan dari mayit, yakni anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Pertalian darah ke atas, usyul, yakni ayah, ibu, ayah dari ayah, kakek, ibu dari ayah, nenek, ibu dari ibu, nenek. Pertalian darah ke samping, hawashi, yakni saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. 2. Hubungan pernikahan, al-musyaharah, yakni terjadinya akad nikah secara legal, syar'i, sekalipun belum atau tidak berhubungan suami istri, bersenggama, antar keduanya. Selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, dan suatu ketika ada yang meninggal, suami istri, maka kedua belah pihak saling mewarisi dari harta tersebut. 3. Pemerdekaan budak, wala, yakni tetapnya hukum syara, karena membebaskan budak menurut hukum Islam yang timbul, karena adanya perjanjian tolong-menolong, dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain. Apabila budak yang sudah merdeka meninggal dunia, dan tidak memiliki ahli waris, baik hubungan nasab ataupun hubungan pernikahan, maka orang yang memerdekan menjadi ahli warisnya. Ada hal lain yang menyebabkan ia terhalang atau gugur haknya menjadi ahli waris, yaitu 1. Budak. Seseorang yang berstatus budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun saudaranya sendiri. 2. Pembunuh. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan, sekalipun ayahnya sendiri. 3. Perbedaan agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-muslim. 4. Murtad, yakni orang yang keluar dari agama Islam. Dalam hal ini, ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama. Orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.
Mesti orang Islam yang meninggal itu anak atau orang tuanya sendiri. Sebelum masuk pada pembahasan pembagian waris, ada kewajiban atas harta sebelum dibagikan untuk ahli warisnya, yaitu 1. Biaya penyelenggaraan jenazah, yakni biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan jenazah. 2. Membayar hutang, baik hutang kepada Allah berupa nazar, kafarat, zakat dan lain-lain maupun hutang sesama manusia. 3. Menunaikan wasiat, yakni pesan suatu kebaikan yang akan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal. Wasiat ini jumlahnya maksimal sepertiga harta warisan dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang mendapat warisan.